Baik, sekarang kita lanjut bagian yang esai, yaitu soal nomor 1, gelombang transversal memiliki persamaan. Nah, ini kita kalikan ke dalam dulu ya. Y sama dengan 4 sin. Ini kalikan ke dalam, jadinya 800 Pt dikurang, berarti 0,05 dikali 4. Itu adalah 0,2 Vx ya. Jika Y dan X dalam senti dan T dalam sekon, tentukan. Nah, yang pertama berarti ini omega, ini K, ini A ya. Jadi yang pertama kita cari arah rambat. Nah, arah rambatnya itu kan ini negatif ini. Berarti negatif ini arahnya ke kanan, arah rambatnya. Oke. Kemudian yang B, frekuensi. Nah, frekuensi itu kita nyarinya pakai omega. Omega sama dengan 2Vf. Nah, omeganya kan 800 V. 2Vf. Ini coret dapat 400. Sama dengan F. Ini satuannya Hz ya. Nah, dapat kita frekuensinya 400 Hz. Nah, lalu kita lanjut yang B. Yang C. Yang C amplitudo AA sama dengan 4 cm ya, karena nggak kita rubah ke meter ya. Kemudian yang D, panjang gelombang lambda. Lambda itu kita nyarinya pakai K ya. K sama dengan 2V per lambda. Berarti lambda sama dengan 2V per K ya. 2V per K-nya itu adalah 0,2V. Jadi coret-coret, 2 dibagi 0,2 adalah 10. Ini satunya adalah 10 cm ya. Next, kita lanjut bagian yang berapa lagi? Yang E ya, cepat rambat. Nah, cepat rambat itu bisa kita cari pakai rumus lambda kali F. Nah, kita kan punya lambdanya 10, frekuensinya 400. Jadi dapatnya adalah 4000 cm per sekon. Atau bisa juga kita pakai rumus W per K ya. W per K. Yaitu 800 V bagi 0,2 V. Itu sama dengan dapatnya 4000 cm per sekon. Sama ya. Sama. Jadi nanti mau pakai yang ini bisa, yang ini juga boleh. Oke, kita lanjut soal nomor 2 di sini asesmen tengah semester nomor 2. Katanya di sini percobaan celah ganda menggunakan panjang gelombang lambda, jarak celah D dan jarak layar L. Percobaan tersebut menghasilkan jarak antara pita terang dan pita gelap yang berdekatan saat di udara. Bagaimana jika percobaan dilakukan dengan di air? Ya, sama ya. Jadi celah ganda itu kan sama dengan interferensi. Interferensi berarti nanti juga akan interferensi itu kan maksudnya apa? Kalau interferensi itu adalah perpaduan dua gelombang yang koheren ya, di mana frekuensi dan fasenya sama, ya kan? Nah, jadi nanti di interferensi ini kan terjadi dua keadaan, ada yang konstruktif dan destruktif. Nah, jadi kalau konstruktif itu artinya dia membangun ya, saling membangun. Kalau destruktif itu berarti dia saling melemahkan. Nah, kalau kita lihat di gambarnya ini, kalau saling membangun itu berarti dia artinya itu puncak ketemu puncak atau lembah ketemu lembah. Tapi kalau saling melemahkan berarti dia puncak ketemu lembah gitu kan. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini kan contohnya nih. Ini kan contoh dari kalau misalnya terjadi interferensi ini ya, interferensi pada apa namanya tuh? Interferensi ini ya. Pokoknya ini gambar interferensi pada air, peristiwa interferensi pada air ya, atau penjelasannya ya sama kayak kita belajar di interferensi yang ya. Jadi ada sumber melewati
dua celah, nanti akan terbentuk pola gelap terang ya. Kayak gitu, oke? Kita lanjut nomor 3. Sinta memanaskan air sebanyak, diketahui berarti volume sama dengan 400 ml. Ini sama dengan 400 cm pangkat 3 ya. Kita rubah ke meter pangkat 3 berarti 400 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3. Bersuhu berarti T1-nya 0 derajat Celcius. Sampai mendidih berarti T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Berapakah kalor total yang dibutuhkan jika LS sama dengan 336,000 dan uap air UU sama dengan 2260, kemudian C air itu 4200 dan CS sama dengan 2100. Berarti yang ditanya itu adalah Q total ya. Jadi yang ditanya itu adalah Q total. Nah, berarti kalau Q total, dia mulainya kan dari 0 tuh. Berarti dari sini ya, berarti sampai dia suhunya 100. Jadi sini kan. Nah, sini. Ini kan 0 nih. Naik, datar. Berarti ini Q1, Q2, ini Q3. Nah, Q1 ini adalah M kali L. Q2 ini adalah M kali C kali delta T. Ini adalah M kali U. Berarti jadinya Q total adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, kita belum punya apa nih? Massa ya. Berarti dia kan air. Berarti bisa kita cari menggunakan massa jenis ya. Rho sama dengan M per volume. Berarti kalau kita mau M, berarti Rho kali volume. Nah, ini Rho air ya. Rho air itu kan sama dengan, ini kan dia air. Jadi Rho air itu nilainya adalah 1000 ya. Rho, massa jenis air. Berarti 1000 kali volumenya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Berarti jadinya ini coret ini min 1. Jadinya 4 kali 10 min 1 atau sama dengan 0,4 kg. Ya kan? Kita masukkan sini. Jadi Q1 M kali L tambah M kali C air kali delta T. Kali Q3-nya adalah M kali U. Berarti 0,4 kali L-nya adalah 336,123 ditambah 0,4 C air itu adalah 4200. Delta T-nya berarti ini kan 100 nih, sampai mendidih kan 100. Berarti jadinya 100 kurang 0 ya. 100 kurang 0 ditambah, ini ditambah 0,4 kali uapnya adalah 2260. Dah. Nah, tinggal kita kalikan aja lagi. Berarti Q total sama dengan, berarti ini dikalikan berapa nih? 0,4 dikali 336,123. 134.400. 134.400 ditambah 0,4 kali 4.200 kali 100. 168.000 ditambah 0,4 kali 226. 2.200 ya, 2.260 kan. Dapatnya 904. 904 123. Nah, kita jumlahin. Tambah 134 134.400 ya kan? Ditambah 168 223. Dapatnya 1.206.400 Joule. Atau kita jadikan kilojoule 1206,4 kilojoule. Nah, oke. Soal nomor 4. Seorang siswa mencampurkan 400 gram air, diketahui M sama dengan 400 gram. Ya, rubah ke kilo ya, 0,4 kilogram. Di mana suhu T1-nya adalah 5 derajat Celcius. Dengan teh bermassa, berarti ini M1
Ini MA aja ya, MA, ini MT, 800 gram. Kita rubah ke kilo, 0,8 kilogram. Yang bersuhu ini TA ya, T-nya adalah 40 derajat Celcius. Tentukan suhu akhir campuran, berarti yang ditanya TC, dan yang B-nya jika suhu didinginkan 20 derajat. Jika suhu yang diinginkan 20 derajat, berapakah tambahan air yang dibutuhkan? Berarti TC-nya itu maunya 20 derajat. TC-nya maunya 20 derajat ya. Berapakah tambahan MA-nya? Nah, ya. Nah, jadi gini aja. Berarti kita cari yang A dulu ya. Yang A itu kan dia dari suhu, berarti yang melepas itu suhu tinggi kan si teh. Berarti di sini ya, ini TC, ini T-nya adalah 40 derajat, ini T airnya adalah 5 derajat. Nah, nanti ini delta T-nya adalah 40 kurang TC. Kalau yang ini berarti delta T-nya adalah TC kurang 5. Nah, kita cari ya pakai rumus Q lepas sama dengan Q terima. Berarti Q lepasnya kan T ya, berarti MT kali C kali delta T sama dengan M air kali C air kali delta T. Nah, C-nya boleh dicoret ya karena sama-sama air. MT-nya adalah 0,8, delta T-nya adalah 40 kurang TC. Sama dengan M airnya 0,4 kali TC kurang 5. Berarti ini jadinya 32 kurang 0,8 TC sama dengan 0,4 TC dikurang ini jadinya 2 ya. Nah, ya kan? 0,4 kali 5 itu 2. Nah, berarti pindah ruas 32 ditambah 2 sama dengan 0,4 TC ditambah 0,8 TC. Berarti 34 sama dengan 1,2 TC. Berarti TC sama dengan 34 bagi 1,2. Nah, 34 bagi 1,2 itu adalah 28,33. 28,33 derajat Celcius ya. Oke, dah. Dah dapat kita TC-nya kan? TC-nya itu adalah 28,33. Nah, lalu kita cari berapa tambahan massanya ya. Nah, tambahan massa airnya. Nah, sama pakai rumus ini juga ya, yang B-nya ya. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, berarti kan dia maunya suhu campurannya 20 derajat kan? Berarti MT kali C kali delta T, ya kan? Sama dengan M air kali C kali delta T air. Nah, karena di sini ada faktor penambahan, berarti kita buat di sini, hapus dulu. Berarti ada faktor penambahan air kan? Berarti ditambah MA gitu. Berarti di sini dikali atau kita misalkan X aja lah. Nantilah kita rubah ya. Berarti C kali delta T. Kan C-nya bisa dicoret itu kan, habis. Nah, massa T-nya kan tetap nggak berubah kan, 0,8 kali delta T. T-nya 40 kurang TC. Sama dengan MA-nya awalnya kan, MA-nya berapa tadi? Awalnya 0,4. Nah, kita misalkan aja ini X ya, X. Delta T-nya berarti TC kurang 5. Nah, kan kita mau TC-nya 20 derajat kan? Berarti kita ganti ke sini 0,4, 40 kurang 20. Sama dengan 0,4 ditambah X, berarti 20 dikurang 5. Berarti kok ini 0,8 ya? 0,8 kali 20 sama dengan 0,4 ditambah X dalam kurung 15. Berarti ini adalah 16. Ini kalikan ke dalam satu-satu ya. 0,4 dikali 15 itu 6. 6 ditambah 15x. Nah, pindah ruas nih berarti 16 dikurang 6 sama dengan 15x. Berarti ini 10 sama dengan 15x. X sama dengan 10 per 15. Nah, 10 bagi 15 itu adalah 0, ini kan artinya dibagi 5, 2 per 3 ya. 2 per 3 atau sama dengan 0,67 kilo.
Jadi, artinya penambahannya itu adalah, nah, penambahan massa itu sebanyak 0,67 kilo supaya suhu campurannya menjadi 20 derajat. Oke? Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jika Andi memanaskan 3 logam yang berbeda jenis tetapi mempunyai luas dan panjang yang sama, berarti di sini A-nya AA sama dengan AB sama dengan AC. LA sama dengan LB sama dengan LC. Jadi ini diket ya. Terus KA-nya udah ada. Nah, jadi kan yang ditanya suhu persambungan T1, berarti yang ditanya itu adalah T1, yang A T1, yang B itu KC ya. Nah, jadi di sini kita jawab dulu yang A. Nah, kita bagi dulu ya itunya. Logamnya itu kan ini logam A, kita misalkan ini logam A, ini logam B. Nah, terus di sini kan TA sudah diketahui kan. Jadi TA itu dia udah diketahui. Jadi di sini nanti ada nilai T1 kan. Di sini ada TA, ini ada TB. TA ini ada 200, TB ini ada 100. Nah, berarti kan nanti untuk deltanya, di sini delta A-nya nanti adalah 200 kurang T1. Kalau bagian sini delta TB-nya adalah T1 kurang 100 ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari suhu T1, berarti nanti di sini HA sama dengan HB, atau bisa juga P lambangnya ya, sama aja ya. PA sama dengan PB. Kan ini ya rumusnya KA kali AA kali delta T per LA. Sama dengan KB kali AB kali delta T per LB. Jadi LB itu kan bisa dicoret nih, bisa dicoret nih karena sama kan. Jadi tinggal di situ KA aja lagi. Nah, kita masukkan nilai KA kan 300. 300 berarti delta TA itu adalah 200 kurang T1. Sama dengan KB. KB itu kan 200. Berarti delta T-nya adalah T1 kurang 100, ya kan? Nah, ini coret. Berarti kita kalikan ke dalam, berarti 600 kurang 3T1 sama dengan 2T1 dikurang 200. Pindah ruas, 600 ditambah 200 sama dengan 2T1 ditambah 3T1. Berarti ini jadinya 800 sama dengan 5T1, ya kan? Berarti T1 sama dengan 800 bagi 5. Berarti T1 sama dengan 160. Nah, dapat T1 160 kan? Dia kan di sini, kita lanjutin di sini ya. Nah, kita kan tahu ya, pokoknya T1 dapat itu 160. Nah, sekarang kita cari yang B. Untuk mencari yang B, itu kita bagi juga. Misalkan ada logam, ini logam TB. Ini logam B, TB sama dengan 100, TC sama dengan 50. Berarti ini bagian di sini ada T2. Nah, jadinya nanti kan T1 kurang T2 sama dengan 70. T1 160 dikurang T2 sama dengan 70. Berarti T2 sama dengan 160 kurang 70. Berarti jadinya 90 derajat. Nah, berarti dapat T2 90 derajat ya. Kita kotakin. Nah, berarti ini nanti cari delta T-nya adalah 100 kurang T2. Kalau yang ini delta T-nya adalah T2 kurang 50. Ya kan? Nah, sama kayak tadi. Berarti di sini PB sama dengan PC. Berarti KB kali AB kali delta T per LB sama dengan KC AC kali delta T per LC. Ini coret ya. Nah, KB-nya kan udah tahu 200. Delta T-nya itu adalah oh ya, kan udah tahu T290. Berarti bisa kita lanjutin di sini ya. 100
kurang 90 dapat 10. Kalau di sini 90 kurang 50 sama dengan 40. Nah, masukin sini kan delta T-nya berarti ini 10, ini 10, ini KC yang mau kita cari, ini delta T-nya adalah 40. Nah, berarti jadinya di sini 2000, tuh 23, 2000 sama dengan 40 KC. Berarti 2000 dibagi 40 sama dengan KC. Berarti 2000 bagi 40 itu adalah 50. Jadi dapat KC-nya adalah 50. Oke? 50 Joule meter second derajat Celcius.